Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin komentari video dari Didi Juli yang judul Runs. Kristen juga ikut perang usir penjajah, bukan menjajah. Nah, sebelum kita komentari video guys, saya pengen terangkan dulu ya, pengen pembukaan dulu. Ya, sebelumnya ini kan saya sudah bahas video dari Temparagi yang dengan senatnya mengatakan bahwa Belanda itu bukan penjajah gitu, ya kan? Portugis, Belanda itu bukan penjajah, tapi adalah pedagang, guys. Dia di video itu ya dengan konyolnya dia mengatakan kalau Belanda itu bukan menjajah, tapi misi dagang gitu. Jadi dia tuh menyamakan Belanda tuh kayak orang buka bank gitu. Jadi tentara Belanda itulah satpamnya gitu, yang menjaga harta dari Belanda gitu. Padahal jelas-jelas Belanda itu penjajah ya, yang mengeruk sumber daya Indonesia, jadikan kita budak-budak mereka gitu, kerja pekerja paksa gitu kan. Ini sejarahnya coba diputarbalikkan oleh orang-orang ini guys ya, dari oknum-oknum beragama Kristen ini. Makanya saya harus buat video-video kayak gini ya untuk meluruskan gitu. Karena ini bahaya kalau generasi muda kita sempat percaya pula gitu kalau Belanda bukan penjajah gitu ya kan. Bagaimana dengan apa tidak marah apa guys ya para pejuang kita dahulu, right? Kita dulu yang jadikan korban penjajahan Belanda gitu. Nah, sekarang malah dikatakan judulnya aja udah apa guys, sudah salah nih. Kristen juga ikut perang musuh penjajah. Nah, untuk yang ini kita nanti akan lihat. Katanya kan Kristen juga ikut perang musuh penjajah kan? Ingat ya, perang musuh penjajah ya, perang ya. Jadi kita akan lihat ada nggak nanti orang Kristen yang perang ikut penjajah. Yang kedua, bukan menjajah. Kristen itu menjajah guys ya. Jadi Anda perlu tahu ya, penjajahan di dunia ini ya, itu awal mulanya adalah dari Paus sendiri ya. Anda baca sejarah ya, itu banyak sumber-sumber yang mengatakan seperti itu ya. Jadi Vatikan ya, Katolik ya di Vatikan itu melalui Pausnya ya. Jadi ada dua kerajaan Kristen terbesar waktu itu, yaitu Portugis dan Spanyol. Nah, Portugis itu mereka berdua nih ya hendak memperluas daerah jajahannya. Mereka ekspansi banyak gitu guys ya. Mereka menjajah. Jadi mereka bagi dua akhirnya nasihat dari Paus ini ya. Pausnya merancang semuanya. Paus dari Vatikan ini Katolik. Jadi akhirnya sepakatlah kalau Portugis itu bagiannya sebelah timur ya. Jadi kayak Indonesia, kayak Malaysia, kayak apa lagi? Kayak China itu jatahnya dari Portugis. Nah, kayak kalau Spanyol itu ke barat. Kayak ke Amerika gitu kan. Nah, itu dimulai dari Columbus gitu. Jadi mereka ini adalah memang misinya tuh dikenal dengan 3G guys. 3G yaitu Gold, Gospel, Glory. Jangan lupakan itu ya. Ada gospelnya di situ. Misi suci mereka adalah Gold, Gospel, Glory. Gold adalah mencari kekayaan. Ya, gospel menyebarkan Injil dan glory adalah mencari kejayaan. Jadi ini adalah jadi jangan dikatakan Kristen tidak menjajah ya. Kristen menjajah karena Portugis itu adalah kerajaan Protestan ya. Katolik Spanyol kerajaan Katolik yang diinisiasi oleh Vatikan langsung dari Roma guys. Maka mereka mulai mencari daerah jajahan. Jadi mereka itu berkodok pedagang guys. Tapi sebenarnya mereka kalau pedagang kan kayak gitu. Pedagang tuh kayak kita lihat sekarang kayak Cina, kayak apalagi Korea, Jepang itu berdagang gitu. Ada produknya yang jual di Indonesia gitu kan? Atau ya intinya adalah ada produknya gitu. Ini tidak. Mereka mengambil sumber daya di Indonesia yang mengeruk sebanyak-banyaknya, menjadikan kita sebagai pekerja paksa dan itu mereka bawa ke negara mereka. Jadi Portugis Belanda dulu yang tidak sekaya sekarang itu jadi kaya karena dari kerukan dari Indonesia ini guys. Karena Indonesia tuh kaya yang sumber daya alam kan. Nah mereka lah yang menikmati itu. Jadi sekali lagi ya, kalau dikatakan Kristen bukan menjajah salah besar. Karena penjajahan di Indonesia, kita bicara Indonesia dulu aja ya. Indonesia itu adalah dari penjajahan Kristen ya. Karena mereka ada semboyan God Gospel Glory guys. Itu harus dipahami. Nah, jadi makanya di Indonesia mendapatkan perlawanan keras karena mereka karena ini udah jadinya perang agama ya guys ya, karena ada gospelnya itu loh. Coba kalau cuma glory mencari
harta, kekayaan, dan kejayaan. Tapi karena ada gospel juga, apalagi di Indonesia mayoritas umat Muslim, maka jadi pergolakan. Ya. Tentu kalau mereka misinya menyebarkan gospel, ya, tentu ikut juga para misionaris, ya. Jadi umat Islam Indonesia tidak terima gitu, ya. Enak aja apa namanya, udah, ya kan, mengeruk sumber daya alam kita, menjadikan kita pasar, menyebarkan agama pula Kristen gitu. Jadi marahlah para pejuang kita Indonesia ini kan, sehingga melawan penjajah gitu. Nah, jadi bagaimana dengan rakyat kita yang apa namanya, yang tentu mungkin juga waktu itu sudah ada yang Kristen gitu. Tentu mereka dilema gitu ya. Karena gini guys, ya logika aja ya. Ketika mereka tahu kalau yang menjajah ini adalah misinya ada termasuknya gospel di dalamnya, coba ada bayangkan dilema nggak tuh? Ya dilema. Mau memerangi tapi dia apa menyebarkan agamanya sendiri gitu kan? Paham ya maksudnya ya? Misal kayak saya seorang Muslim, ya. Ada misi menyebarkan Islam di Indonesia gitu, ya. Eh, Masa saya lawan gitu guys, dilema gitu guys. Nah, itu landaskan oleh orang Kristen pada waktu itu, kalau mereka ngerti ya, kalau mereka ngerti sejarah gitu. Itu dilema bagi mereka gitu. Satu sisi apa ini negara mereka, tapi satu sisi yang datang itulah para saudara mereka yang seagama gitu. Kalau di Indonesia kan sebangsa, yang datang itulah seagama gitu, yang menyebarkan Injil pula gitu kan, gospel tadi itu guys. Jadi serba salah mereka. Jadi jadi awal penjajahan itu adalah karena itu guys, gospelnya itu, buat gospel glory. Jadi jangan dikatakan nggak jajah ya, salah besar itu. Jadi narasi ini mereka buat apa ya, seakan-akan kalau apa ya, mereka pengen menghilangkan jejak itu guys. Kalau ya penjajahan itu adalah inisiasi dari Paus sendiri, dari Vatikan. Ya. Jadi dan dilaksanakan oleh Portugis yang Kristen dan yang apa Spanyol yang Katolik. Mereka bagi dua dunia nih ya, dengan Barat dan Timur. Spanyol dapat bagian Barat yaitu ke Amerika dan lainnya. Portugis dapat bagian Timur yaitu Indonesia, Cina dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda lihat ya kegigihan mereka apa dengan sumber religi ini, Anda bisa lihat film apa banyak guys film-film sejarahnya. Salah satu yang saya tonton tuh ya yang sangat apa tuh yang bagus tuh kayak ya apa mereka tuh misi di Jepang guys. Jadi mereka mendapat tentangan dari para samurai di situ kan, para apa daimyo gitu. Karena mereka nggak mau kan di penduduk mereka yang sudah punya apa waktu itu sudah punya keyakinan kan, malah di apa namanya dikristenisasi gitu kan. Makanya banyak yang apa namanya misionaris itu yang diburu di Jepang itu guys. Karena mereka tentu mempertahankan akidahnya gitu kan. Jadi yang apa? Jadi Kristen adalah menjajah melalui Portugis dan itu misinya tuh guys jelas misi agama. Karena ada gospel dalamnya ya. Misi agama ya, lengkap itu. Misi agama, misi negara gitu. Jadi misi negara diwakili dengan glory, misi agama diwakili dengan gospelnya guys. Ternyata dia pakai materi dari Gracia Pelo gitu. Ini Julinya apa nggak punya isi kepala tuh gimana ya? Dia pakai materi dari Gracia Pelo, Kristen dan nasionalisme. Bagaimana bisa Anda katakan Kristen nasionalisme sementara ya penjajahan itu dilakukan oleh orang-orang Anda melalui perintah dari Paus sendiri gitu. Dilaksanakan oleh apa namanya Katolik dan Protestan dari apa namanya dari Portugis dan Spanyol guys. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat malam. Jumpa dengan saya, Gracia Pelo, di malam penghiburan plus peringatan kemerdekaan RI yang ke-76. Sebelumnya juga saya sampaikan ucapan bela sungkawa buat saudara-saudara yang kehilangan orang yang dicintai atas meninggalnya almarhum Pak Budiono Sugiharto, juga istri dari Bapak Zainul Makunaimau, Ibu Dwi Astuti Handayani. Yang ketiga, atas meninggalnya sudah Bapak Rano Karno Sitepu. Yang tadi dibilang keempat, saya belum tahu namanya. Saya mengucapkan turut berduka cita, karena memang di masa-masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kita kenal
orang yang kita cintai dipanggil Tuhan. Oke, saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam khotbah malam hari ini. Kita akan ngomong tentang Kristen dan sumbangsinya terhadap pembentukan NKRI. Kita di dalam dunia. Jadi judulnya beda guys ya. Di Juli bikin judul Kristen juga ikut perang musuh penjajah. Gasepelo malah bahas pembentukan Indonesia gitu. Jadi antara judul aja sama ini udah nggak nyambung. Kita ketika baca judul kan, wow, Kristen juga ikut perang musuh penjajah, keren dong ya kan? Berarti mereka sama kayak Pangeran Penegoro, Teku Umar, Cunyadin ya kan, Sultan Hasanuddin lain sebagainya, Tuan Giri Memonjol. Ternyata materi yang sampai ke garis sepuluh malah pembentukan Indonesia gitu, bukan perang lawan penjajah gitu, kan musuh penjajah. Jadi ini antara judul guys, dan dengan isi nggak sesuai nih. Ya, Kristen kita hanya cenderung mendapatkan khotbah pengarahan tentang khotbah-khotbah normatif untuk perilaku pribadi. Khotbah bukan untuk pribadi tetapi bela negara, saya rasa jarang sekali kita dengar. Padahal banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan peran aktif dari umat Tuhan terhadap bela negara. Bahkan saya menggunakan bentuk eufemisme, sindiran. Di dalam ayat yang saya pakai untuk jadi topik khotbah itu dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah, ini kalau Anda baca ya, Yeremia 29 pasal 9 ayat 7, itu ada setelahnya mengatakan ya bahwa Tuhan itu, Allah itu mengutus menyampaikan firman melalui hambanya, yaitu para nabi-nabi. Jadi guys, para nabi ini adalah hambanya Allah gitu. Siapa mereka? Termasuk Yesus kan? Yesus kan juga nabi. Jadi Yesus diutus menyampaikan firman Allah. Jadi Yesus adalah hamba Allah gitu. Jadi Anda baca ya selanjutnya gitu, ya kan? Jadi Yesus hanyalah seorang hamba Allah menurut dari konteks ayat ini, pasal ini gitu. Di pasal berikutnya dikatakan seperti itu. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya, Tuhan menyampaikan firman-Nya ya melalui para hambanya, yaitu para nabinya, guys. Yesus kan nabi, ya. Jadi nabi itu adalah hambanya Allah. Jadi bukan Tuhan ya, nabi itu. Apalagi Allah jadi manusia, jadi nabi. Enggak, nabi itu adalah hambanya Tuhan. Bukan Tuhan jadi hamba. Ya kan? Jadi sekali lagi harus dipahami ya. Nabi itu adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan. Tapi hambanya Tuhan. Jadi Yesus adalah hambanya Tuhan. Andai kata kita menjadi orang buangan, pihak yang tidak memiliki warga negara. Jadi kalau kita lihat sejarah guys ya, bagaimana kalau sebenarnya penjajah Belanda, Portugis, Inggris itu Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris juga kan, itu awalnya diinisiasi oleh dari Paus sendiri, Paus dari Vatikan, ya Katolik, dan dilaksanakan oleh Portugis yang Kristen, Protestan, dan Spanyol yang Katolik. Jadi itu sejarah ya, itu fakta. Mereka menyebarkan Injil Indonesia dengan semboyan gospel glory. Gospelnya itu yang Injilnya ya, yaitu kristenisasi gitu. Nah, dan yang sekarang ya, yang terakhir ini ya, berapa tahun belakangan ini ya, itu lepasnya Timur Timur. Ingat, Timur Timur adalah mayoritas Kristen, lepas dari NKRI ya. Jadi termasuk adalah pengkhianat ya. Kita kan pengkhianat kenapa? Karena memang lepas gitu ya. Ibaratnya mereka lebih memilih untuk lepaskan diri gitu kan. Nah, tentu yang jadi mayoritas di sana itu adalah Kristen, yang ngompori juga Kristen juga. Saya lupa itu Amerika atau apa dia. Waktu voting di Timur Timur itu itu istilahnya itu. Jadi jadi mereka ini dilepaskan dari NKRI gitu. Jadi terbukti tidak setia intinya gitu kan, tidak setia bagian NKRI itu Timur Timur yang motor Kristen. Terus sekarang ada Papua ya, yaitu OPM gitu. Ini memang kalau dalam sejarah ya bukan hanya menjajah, tapi mereka juga tidak setia guys. Jadi mereka mengkhianati NKRI dengan berusaha untuk memisahkan diri, ya kan. Nah, sampai sekarang nggak berhenti itu. Sekarang dilanjutkan oleh PM gitu kan.
Jadi mungkin kalau kita mau jujur ya, bagaimana Anda bisa mengatakan Kristen dan nasionalisme sementara kita lihat dalam sejarah aja itu sudah apa namanya? Kalau saya jujur aja ya, kalau saya pribadi ya saya agak hilang muka gitu ketika saya mengatakan tentang nasionalisme gitu. Sebab ya kita tahu dulu orang-orang mereka lah yang menjajah Indonesia gitu kan dengan semua yang gospel glory. Lalu pecahnya Indonesia itu orang mereka juga gitu dengan lepasnya Timur, terus sekarang gejolak di Papua gitu kan. Jadi agak miris kalau mereka ngomong tentang nasionalisme gitu guys. Dibuang sana, dibuang sini. Di tempat di mana kita berdiam, Tuhan memberikan instruksi. Kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita dibuang. Kita harus bekerja Nah, jadi ini hanya ayat, tapi tidak dilaksanakan. Ya mungkin karena sudah diganti dengan penyanyi baru kan, ya kan? Ini kan penyanyi lama nih, ya kan? Katanya kan penyanyi lama nggak berlaku lagi, udah diganti dengan penyanyi baru, ya kan? Padahal Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu para nabi, bukan untuk menghilangkan atau menggantinya. Tapi yang kali para pelakunya itu malah mengganti. Jadi ini guys, ini kan baik sebenarnya ya. Kalau apa namanya? Kalau kita dibuang ke kota manapun itu, kita harus berdoa untuk kesejahteraan kota itu ya. Di mana kita berada ya, tapi faktanya adalah Belanda, Portugis, Spanyol itu menjajah daerah jajahannya itu daerah jajahannya itu tidak dibuat yang makmur. Indonesia tengok miskin dulu, negara jajahannya seperti Amerika dulu miskin dulu ya kan, ya, apalagi negara lain semuanya miskin guys. Jadi kenapa? Karena mereka mengeruk ya semua harta kekayaan Indonesia sumber dayanya ke negara mereka, sehingga kita tinggallah kita dikeruk sumber dayanya, kita jadi pekerja paksa pula gitu kan, nggak dibayar pula gitu, makan pun kita telantar gitu. Inti adalah penjajah itu ya, penjajah Kristen Portugis ya, dan Spanyol Belanda itu tidak melaksanakan ayat ini guys, faktanya. usaha dan berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Apalagi kita hidup di negara kita bukan sebagai orang buangan, tetapi sebagai pewarisah negeri ini. Indonesia itu rumah kita, itu tempat tinggal kita, bukan daerah di mana kita dibuang. Harusnya kita jauh lebih mengusahakan kesejahteraan. Kita harus lebih lagi juga berdoa untuk kesejahteraan negara kita ini. Ayat-ayat bela negara ini banyak, tapi jarang diulas untuk fokus ke topik bela negara. Padahal banyak banget. Untuk mengenai masalah normatif perilaku Kristiani, itu ayat-ayat untuk pembentukan karakter dan menunjukkan sifat-sifat karakter Kristus. Itu masalah pribadi person. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaimana tutur kata, sikap tindak lanjutnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang sering kita lupakan, masalah berbangsa dan bernegara, masalah bela negara, seringkali kurang digali. Padahal banyak sekali ayatnya kalau kita mau baca. Harap dibedakan ya. Di dalam Alkitab ayat untuk pembentukan karakter building, ayat-ayat tentang normatif bagaimana sikap hati, tutur kata orang Kristen yang benar untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, itu akan beda ayatnya kalau kita ngomong tentang ayat-ayat yang bersinggungan tentang ayat-ayat bela negara. Perhatikan, di dalam Mazmur 62:12, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa itu dari Allah asalnya. Tidak ada pemimpin pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya, dia kuasa dari Allah ya, bukan dari Yesus ya. Yesus itu menerima kuasa dari Allah. Allah lah pemilik kuasa. Jadi semuanya kuasa yang ada di bumi ini itu dari Allah semuanya. Dari Allah asalnya, termasuk kuasa Yesus gitu. Sebagai hambanya, ya, sebagai nabinya, ya, yang tadi diutus menyampaikan firman-Nya di ayat tadi sebelumnya, sudah baca di bawahnya setelah itu. Jadi jelas Yesus bukan Tuhan. Karena dia hanya mendapatkan kuasa dari Allah yang asalnya. Jadi yang punya kuasa asal itulah yang Tuhan guys, yaitu Allah itu sendiri.
itu atas seizin Allah. Apakah dia nanti memimpin dengan baik atau memimpin dengan bengis, itu urusan lain. Tuhan punya cara untuk menghadapi, membereskan pemimpin yang bengis, yang tidak baik. Tapi semua itu atas izin Allah. Tidak ada yang bisa jadi tanpa izin Allah. Kita harus taat sama pemerintah, iya. Dalam konteks tertentu. Ingat, ini ayat Roma ya, bukan kata-kata Yesus. Ingat, Yesus orang Israel ya, Israel dijajah sama Roma, Italia Romawi ya, Israel. Ini ayat kok bisa ada gitu, ya kan? Jadi ini bukan kata-kata Yesus. Jadi kalau saya pribadi saya nggak percaya ayat ini, ya, karena bukan dari ucapan Yesus. Karena Yesus memberitakan kabar baik, itu Injil. Injil adalah kabar baik yang disampaikan Yesus. Ini bukan masuk bagian Injil, guys, gitu. Roma ini, ya kan? Nah, dan ini ayat ya, kalau kita lihat dari nalar ya, ini ayat ada perlu dipertanyakan ya. Ya, coba Anda bayangkan ya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu gitu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, padahal pemerintah juga bisa berbuat jahat. Paham ya? Jadi harusnya adalah pemerintah ya yang baik gitu. Yang menjalankan syariat Allah gitu, ya kan? Tapi kalau ini kan ngomong tentang pemerintah secara global gitu. Ya kan? Jadi kalau gimana ya saya katakan ya, gimana kalau rakyatnya baik, pemerintahnya jahat gitu. Banyak dong kejadian seperti itu kan, pemerintahnya korupsi, rakyatnya protes kritik ya, supaya pemerintahnya sadar ya nggak korupsi lagi, malah dikriminalisasi rakyatnya, malah ditangkapin ya kan, dia aktivis-aktivis dipenjarakan itu. Jadi makanya saya kurang lah kalau bukan Yesus yang mengucapkan seperti ini gitu. Ini wajib. Bahkan ayat tentang pemerintahan, Tuhan berfirman di dalam firman Tuhan di dalam Roma 13:14. Ini ya terlihat saya kurang yakin ini firman Tuhan. Karena ya soalnya kan pemerintah yang bagaimana dulu gitu, yang harus kita takuti, ya kan? Kalau pemerintahnya tidak kayak dulu waktu Indonesia dipimpin dijajah Belanda, itu kan pemerintah kolonial Belanda kan. Nah, apakah kita harus takut sama Belanda? Tidak, ya kan? Belanda menyandang pedang, bahkan mereka menyandang meriam lagi, ya. Jadi Belanda itu, Portugis Spanyol itu bukan hamba Allah gitu, ya kan? Bagaimana kita bisa takut kepada Belanda? Jadi kita melawan Belanda bukan kita buat jahat, bagus Belanda yang jahat gitu kan, Portugisnya jahat gitu. Jadi ini ayat saya bukan firman Tuhan, karena firman Tuhan nggak mungkin ada celah untuk kita bisa kritik gitu, ya kan? Karena Tuhan itu maha sempurna, nggak mungkin dia menurunkan firman yang tidak sempurna. Ini bisa kita kritik guys, karena nggak semua pemerintah yang harus kita takuti gitu kan, hanya pemerintah yang baik ya. Kalau pemerintah yang korupsi ya, kayak pemerintah kolonial Belanda, masa kita takuti gitu? Apalagi kita turuti, kan tidak harusnya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Kita yang takut tuh bukan kepada pemerintah, tapi kepada Allah guys ya. Hanya kepada dia dengan segenap hati ya, segenap jiwa dan segenap pikiran. Hanya kepada Allah kita takut guys. Kita nggak boleh takut dengan yang lain gitu, ya kan? Nah kalau pemerintahnya takut sama Allah ya, berarti jadi pemerintah pun harus takut pada Allah. Jadi makanya saya ini ayatnya guys kalau saya nalar ini jujur ya, ini mengandung kelemahan gitu. Makanya saya nggak yakin ini firman Tuhan ya, karena baik kita maupun pemerintah harus takut sama Allah dua-duanya guys, kita dan pemerintah gitu, sehingga kita bisa lebih dari pemerintah kalau kita benar ya. Pemerintah salah, kita benar, kita harusnya jadi kita tuh takutnya kepada Allah, bukan kepada pemerintah. Bahkan pemerintah pun harusnya takut sama Allah gitu guys.
hanya dalam skop negara dan politik, Tuhan memberi hak kepada negara, pemerintah, untuk melaksanakan ketertiban, keadilan, menyandang pedang. Ini untuk skop berbangsa dan bernegara, tapi bukan untuk masalah pribadi. Kalau saya... Nah, ya kan? Di Amerika, Anda lihat ya, itu bebas pakai senjata, guys. Ya, makanya kacau. Jadi Amerika sebagai salah satu negara Kristen terbesar ya, penganut mayoritas Kristen, itu malah tidak melaksanakan ajaran ini. Ya, coba lihat di Amerika. Ya, tidak ada undang-undang pembahasan senjata. Rakyat bebas pakai senjata. Maka Anda lihat di rumah-rumah tuh nyimpan senjata gitu. Alasannya nanti takutnya kalau ada perampok ada apa gitu kan. Jadi Amerika sendiri sebagai salah satu negara terbesar Kristen itu tidak melaksanakan ayat ini gitu. Jadi bukan cuma pemerintah megang pedang ya, yang megang pedang, tapi rakyatnya juga gitu guys. Jadi gimana rakyat mau takut sama pemerintah karena sama-sama megang senjata gitu kan. Disinggung orang, saya marah, saya bunuh orang, tidak bisa seperti itu. Hak untuk menertibkan masyarakat, menegakkan hukum, dan membela wilayah kedaulatan negara, itu hak pemerintah. Pemerintah adalah hamba Tuhan untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Oke, Romal. Nah, ingat. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Lalu kemana hukum kasih? Ingat, hukum kasih kan jika diberi pipi kanan, tanpa pipi kanan diberi pipi kiri. Ini kalau dikatakan membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat, ini kan berarti balas dendam, guys. Ya. Jadi ini kan beda, ini bertolak belakang dengan hukum kasih ya. Ingat, hukum kasih itu adalah beri pipi kanan, tanpa pipi kanan, beri pipi kiri. Alias kita harusnya nggak boleh balas orang gitu. Ini kok malah dikatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka berbuat jahat gitu. Dibalas gitu, guys. Murka gitu kan. Jadi ini agak bukan agak lagi, udah kontradiksi dengan ajaran kasih gitu kan. 5 ayat berikutnya, Roma 13:5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi kita wajib taat kepada pemerintah itu karena Allah. Selama pemerintah tidak melakukan hal yang berlawanan dengan firman Tuhan atau memaksa kita untuk menyangkal iman, selama mereka melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, kita harus tunduk, taat, dan mendukung pemerintah. Tetapi kalau kita tinggal di dalam suatu pemerintah yang bengis terhadap orang Kristen, atau bahkan memaksa kita berpindah agama dengan kekerasan, itu beda lagi. Kita harus lebih taat sama Tuhan, cinta Tuhan, daripada mengikuti perintah pemerintah yang bengis semacam itu. Yesus memberikan. Ini kalau dia misalnya ini saya nggak tahu dia ngomong ini untuk nyindir apa gitu kan. Tapi faktanya ya kalau kita ngomong penjajah, itu jelas mereka menyebarkan gospel glory. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu menyebarkan gospel, guys ya, menginjil, guys ya, kristenisasi, itu fakta. Jadi jadi gini loh, jadi ini menurut saya egois, guys. Padahal faktanya kita dijajah oleh penjajah kafir Kristen, ya, dengan sembahyang gospel glory, ya, Portugis Kristen, Spanyol Katolik, diinisiasi oleh Paus sendiri dari Roma, guys, Vatikan gitu. Ini kurang adil gitu, ya kan? Kalau dia hanya nyebut kalau kita Kristen itu dipaksa untuk ini, yang ada Indonesia dulu dijajah tuh malah umat Islam disasar untuk murtad, guys. Ya, cuma Indonesia melawan gitu. Mereka melawan misi gospelnya dari penjajah itu. Jawaban yang sangat baik mengenai hubungan antara umat Tuhan, bagaimana sikapnya kepada Tuhan, dan bagaimana sikapnya kepada negara. Nah, jadi di sini ya, Yesus bukan Allah ya. Coba bayangkan ya. Jawab mereka. Jadi Yesus suruh lihatkan ini ada gambar apa di sini, tulisan apa. Lalu mereka jawab kan, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus, jadi mereka awalnya bertanya, guys ya, gimana kalau
apakah kita apa tuh? Saya agak lupa. Apakah kita harus memberikan pajak kepada pemerintah gitu kan? Ya, Yesus jawab kan, kata Yesus kepada mereka, ya berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi diberikan kepada Allah, bukan kepada Yesus gitu, ya kan? Nah, jadi apa namanya? Jadi gini guys ya, kalau ada pemerintah menerapkan pajak ya bayar. Lalu kalau ada sedekah lain lagi gitu. Jadi bedakan gitu. Jadi ada kewajiban yang kepada pemerintah yaitu pajak, dan ada kewajiban kepada apa Allah gitu, yaitu sedekah. Jadi ini adalah membedakan guys ya. Membedakan kewajiban pada pemerintah dengan kewajiban pada Allah. Jadi ya, pemberian pajak kepada kaisar itu adalah kewajiban kepada kaisar ya. Kalau kepada Allah itu namanya sedekah ya, sedekah, infak gitu kan. Itu adalah kita berikan kepada Allah gitu. Eh, jadi ini membedakan guys ya. Eh, Beda. Jadi jangan samakan apa yang kita kasih pajak dengan sedekah, itu beda gitu. Karena sedekah itu kepada Allah ya, kalau pajak kepada kaisar. Jadi makanya gini guys ya, kalau sedekah itu kan jelas bermanfaat. Misalkan Anda sedekah untuk fakir miskin, jelas itu langsung mengefek pada fakir miskin gitu kan. Tapi kalau pajak belum tentu. Ya kalau kaisarnya tidak korupsi, ya kalau kaisarnya itu malah dia bikin tentara untuk menganiaya rakyatnya kan, seperti Dusriyah itu kan, Basar Asad itu kan, bikin tentara dari pajak rakyat malah untuk menganiaya rakyatnya sendiri gitu, ya kan. Atau kayak kayak yang lain lah gitu, kayak Amerika. Amerika tuh pajak rakyatnya tuh dipakai untuk untuk membiayai perang guys, menginvasi Afghanistan, menginvasi Irak dengan tuduhan senjata pembunuhan massal. Faktanya tidak ada gitu kan, faktanya adalah hoax itu, tidak ada senjata pembunuhan massal di Irak gitu. Sementara rakyat sudah lanjut diperangi, pemimpinnya dibunuh, Saddam Hussein itu ya. Jadi jadi apa namanya, ini beda antara kewajiban kepada kaisar ya, karena kaisar ini nggak apa namanya nggak semuanya baik, bisa pajak kita diselewengkan gitu.